Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 29 ya. Tanggal 29 Januari tahun 26 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban tahun 1447 Hijriah akan dilaksanakan ujian skripsi berjudul Isbat Poligami dan Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Agama. Studi putusan nomor 0159 PDT.G 2020 PA Depok ya. Ditulis oleh Nur Zulfa Jauhariyah NIM 11220440025, program studi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Zulfa, manggilnya Zulfa atau Nur? Zulfa dipersilakan untuk presentasi ya maksimal 13 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Irfan yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yang bersedia menguji skripsi saya yang berjudul tentang isbat poligami dan perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Agama, studi putusan nomor 0159/PDPG 2020 Pengadilan Agama Depok. Latar belakang dari penelitian saya yakni adanya fenomena di mana masih terdapat masyarakat yang melakukan praktik sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pernikahan tersebut, baik bagi istrinya maupun anaknya. Oleh karena itu, menurut salah satu pendapat untuk melegalkan perkawinan tersebut maka bisa menggunakan cara isbat poligami. Akan tetapi jika isbat poligami ini diberlakukan dan diperbolehkan, akan terdapat beberapa oknum yang melakukan penyelundupan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Permen Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa isbat nikah atas dasar poligami itu tidak dapat diterima meskipun demi kepentingan anak. Kemudian, meskipun Mahkamah Agung sudah menerbitkan permen tersebut, akan tetapi masih terdapat putusan hakim, yakni contoh kasus realnya terdapat dalam putusan 0159 PDTG 2020 PA Depok, yang dimana hakim mengabulkan isbat poligami dari pemohon. Oleh karena itu, di sini penulis ingin meneliti putusan tersebut sebagai penelitian karena dipandang bertentangan dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 dan akan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan kesatuan hukum. Nah, lalu dari masalah tersebut maka dirumuskan masalahnya, yakni bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Depok nomor 0159 PDTG 2020 tentang isbat poligami dan perlindungan anak ditinjau dari teori kepastian hukum dan kesatuan hukum. Lalu dalam penelitian ini terdapat beberapa studi terdahulu, di antaranya pertama itu Rahmadini Seti Akhiri yang juga meneliti tentang isbat poligami yang diterima. Kemudian ada juga Edwin Yolanda yang meneliti tentang perlindungan anak dari perkawinan siri. Nah, penelitian tersebut dipisahkan antara isbat poligami dan perlindungan anak. Oleh karena itu di sini penulis ingin menggabungkan dua penelitian tersebut jadi satu, yaitu isbat poligami dan perlindungan anak dari poligami siri. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan case approach, di mana adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum yang kemudian dianalisis sesuai dengan tema penelitian. Kemudian jenisnya itu jenis kualitatif, di mana data disajikan secara berbentuk deskriptif, dan sumber hukum dalam penelitian itu ada sumber hukum primer dan sekunder. Yang primer itu ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, ada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam SEMA nomor 3 tahun 2018, Putusan MK nomor 46 tahun 2010, dan Putusan Pengadilan Agama nomor 0159 PDTG 2020 Pengadilan Agama Depok, dan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Depok. Kemudian sumber hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Kemudian di sini penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data. Yang pertama studi dokumentasi, di mana mencari putusan melalui website doktrin putusan Mahkamah Agung. Yang kedua, wawancara langsung bersama hakim, yang di mana hakim tersebut langsung ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok. Dan yang terakhir menggunakan studi perpustakaan. Mungkin langsung saja membahas bab 2, yakni tentang tinjauan pustaka yang membahas isbat poligami. Jadi isbat poligami itu merupakan langkah hukum yang ditempuh untuk memperoleh pengesahan dari poligami siri yang dilakukan oleh suami dan istri keduanya. Nah, di sini tata cara untuk melaksanakan proses poligami itu, yang pertama itu salah satu kewenangan peradilan agama sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 89, Junto Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan Junto Undang-Undang nomor 50 2009 yang maka peradilan agama
perkawinan. Nah, secara umum isbat poligami itu bersifat volunter, yaitu isbat nikah karena tanpa adanya sengketa. Tapi di sini kita kembali lagi bahwa isbat poligami ada isbat poligami yang harus melibatkan istri pertama yang menjadi salah satu pihak sehingga perkara tersebut menjadi kontensius atau menjadi gugatan. Nah, hal ini juga berdasarkan pada buku 2 Pedoman Mahkamah Agung. Lalu lanjut mengenai perlindungan anak dari poligami siri itu, awalnya anak itu dikategorikan sebagai anak yang tidak sah, akan tetapi ada 2 cara untuk mengkategorikan anak sah, yakni pertama dengan mengisbatkan pernikahan orang tuanya atau yang melalui gugatan atau permohonan asal usul anak. Nah, kemudian teori yang dipakai adalah teori kepastian hukum menurut Jean-Michel Otto, dan yang kedua teori kesatuan hukum menurut Sofia Sofian. Nah, di bab 3 saya akan menjelaskan tentang putusan. Jadi putusan ini itu judul atasnya memang izin poligami, tapi setelah ditelaah sampai akhir lebih cocok kepada isbat nikah poligami karena dari petitum dan putusan hakim itu mengarah ke isbat poligami. Nah, selain mengarah ke isbat poligami, di situ juga pemohon meminta agar hakim menetapkan status anak dari perkawinan siri dengan istri keduanya. Lalu di sini pertimbangan hakim itu menggunakan pasal izin poligami, yakni pasal 55 sampai 56 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Langsung ke bab 4, yakni terkait penelitian, yakni isu poligami dan perlindungan anak ditinjau dari kepastian hukum dan kesatuan hukum dalam putusan nomor 0159. Nah, jadi dalam penelitian ini putusan tersebut itu hanya menggunakan pasal izin poligami, yakni pasal 55 sampai 56 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana poligami harus diajukan tertulis ke Pengadilan Agama. Lalu menggunakan pasal 40 dan 41 PP nomor 9 tahun 1975, di mana di pasal 41 ayat A itu merupakan syarat fakultatif, di mana pemohon menggunakan syarat istri tidak memenuhi kewajiban sesuai bukti yang sudah diajukan. Nah, oleh karena itu syarat fakultatif menurut hakim sudah terpenuhi dengan adanya bukti dan adanya keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, yang dimana ketidakmampuan istri menunaikan kewajibannya di situ adalah istri tidak bisa menemani suaminya untuk bekerja di luar kota, sehingga di situ hakim menafsirkan bahwa istri sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istrinya. Nah, kemudian syarat kumulatifnya itu ada 3. Yang pertama ada surat pernyataan dari istri pertama untuk bersedia di poligami, itu sudah ada dalam bukti yang diajukan pemohon. Kedua, syarat yakni mampu berlaku adil bagi anak-anak dan istri-istrinya, juga sudah pemohon sudah menyatakan bahwa mampu berlaku adil. Dan yang terakhir itu jaminan bahwa pemohon mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan itu juga sudah diajukan dengan bukti yang sudah diterima oleh hakim, yang menurut hakim sudah memenuhi syarat formal dan material, sehingga pasal poligami itu memang sudah terpenuhi izin poligaminya. Tapi kita kembali lagi ke awal bahwa di sini bukan izin poligami karena pernikahan poligaminya sudah terlaksana. Beda dengan izin, kalau izin pernikahannya belum terlaksana, izin dulu baru nikah. Kalau ini nikah dulu baru mengisbatkan, sehingga seharusnya ada pertimbangan hakim yang mempertimbangkan pasal isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 7 ayat 3. Tapi di sini hakim sama sekali tidak menyinggung mengenai pasal isbat nikah. Kemudian mengenai perlindungan anak, karena di sini perkawinan isbat poligami itu sudah disahkan, maka anak bisa langsung dicatatkan karena sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan bahwa jika orang tua sudah nikah sah secara agama dan negara yang sudah dicatatkan, maka anak langsung bisa dicatatkan ke Dispenduk. Nah, kemudian mengenai kesesuaian putusan dengan SEMA nomor 3 tahun 2018, yakni dalam SEMA itu dinyatakan bahwa isbat nikah atas dasar poligami siri itu harus dinyatakan tidak dapat diterima meskipun demi kepentingan anak. Nah, seharusnya hakim dari awal menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima karena sudah jelas di sini isbat poligami bukan izin poligami. Tetapi di sini hakim menerima perkara tersebut dan memutuskan bahwa pernikahannya dinyatakan sah, sehingga putusan tersebut bisa dikatakan bertentangan dengan SEMA nomor 3 tahun 2018, meskipun menurut hasil wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Depok itu hakim menyatakan bahwa tidak sepenuhnya bertentangan, hanya tidak sejalan, tapi menurut pemahaman penulis ini sudah bertentangan karena memang tidak sesuai dengan SEMA tersebut. Nah, kemudian mengenai tingkatan SEMA berdasarkan hasil wawancara, bagi hakim yang melanggar SEMA itu tidak ada sanksi selama tidak ada dan putusannya tetap dianggap benar, karena selama tidak ada putusan
tingkat banding atau tingkat atasnya yang membatalkan putusan tingkat pertama. Nah, dari wawancara tersebut dinyatakan bahwa putusan isbat poligami ini itu sudah inkrah dan berkekuatan hukum dan tidak ada pihak yang banding dalam putusan tersebut, sehingga putusan ini meskipun dikatakan bertentangan dengan SEMA, tetapi putusan ini tetap dianggap benar. Karena di sini juga di SEMA akhir katanya ada anak dapat ditetapkan melalui penetapan satu usul anak, tapi karena disahkan dengan isbat nikah maka sesuai dengan tadi undang-undang Adpindo. Nah, kemudian yang terakhir yakni penerapan teori kepastian hukum dan kesatuan hukum dalam putusan pengadilan agama ini. Nah, menurut dari misal OTO itu ada 5 unsur kepastian hukum itu bisa terpenuhi. Yang pertama itu ada aturan yang jelas, konsisten dan mudah diakses. Nah, aturan mengenai isbat poligami itu sudah jelas sekali, ada undang perkawinan yang pasal 3, 4, 5 yang membahas izin poligami, KHI pasal 55 sampai 59 yang membahas tentang poligami juga, ada PP yang menjadi acuan peradilan agama untuk melakukan atau memeriksa bidang perkawinan, dan ada SEMA yang membahas tentang isbat poligami. Nah, yang kedua itu lembaga pemerintahan melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan aturannya. Nah, di sini poin 2 ini menurut penulis kurang tepat, putusan ini tidak memenuhi unsur tersebut karena hakim tidak mematuhi SEMA nomor 3 tahun 2018, hanya berpatokan pada pasal izin poligami tanpa mempertimbangkan SEMA nomor 3 tahun 2018. Kemudian yang ketiga yakni masyarakat sudah berperilaku seperti aturan yang sudah ada. Nah, di sini para pemohon yang suaminya itu tidak berperilaku sesuai aturan, karena seharusnya kalau dia berpoligami, dia itu meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan agama baru melakukan perkawinan poligaminya. Akan tetapi kita sudah ketahui bahwa di sini pemohon melakukan poligami sendiri dulu baru mengisbatkan perkawinannya. Nah, yang keempat, hakim memutuskan secara independen. Di sini sudah diketahui bahwa hakim dalam putusan ini juga memutuskan secara independen dan aturan putusan tersebut bisa dieksekusi atau dijalankan. Nah, mungkin itu saja yang dari bab 4. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, pertimbangan hakim hanya menggunakan pasal izin poligami tanpa mempertimbangkan pasal isbat nikah. Yang kedua, putusan Pengadilan Agama Depok nomor 0159 PDTG 2020 PA Depok tidak sejalan dengan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2018. Yang ketiga, putusan Pengadilan Agama Depok secara fundamental mengikis prinsip kepastian hukum menurut dari misal OTO karena ada 2 unsur yang tidak terpenuhi, dan masih jika putusan tersebut ditinjau dari kesatuan hukum juga masih ada dualisme hukum, di mana ada praktek poligami siri yang pemohon hanya berdalil sudah sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Jadi ada dualisme hukum yang terjadi. Nah, oleh karena itu diharapkan agar masyarakat Indonesia itu tidak lagi memisahkan 2 hukum, yakni hukum agama dan hukum negara, diharapkan menjadi kesatuan hukum atau unifikasi hukum. Jadi hukum agama juga hukum negara juga hukum agama yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Baik, pertama-tama diucapkan selamat ya pada saudara-saudari Zulfa. Anda telah mencapai pada ujian munaqasyah hari ini. Sebentar lagi akan memperoleh gelar sarjana hukum, spesialisasi hukum keluarga. Ya, hal-hal yang sifatnya teknis, tipe-tipe masih ada ketemu di skripsi ini. Nanti akan saya share pada WA Anda gitu ya. Tapi silahkan Anda buka pada skripsi halaman pertama, halaman judul. Nah, coba silakan dibaca itu. Skripsi lalu diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum S1. Apakah skripsi ini satu-satunya syarat atau ada syarat lain, misalnya misalnya ujian kompre, misalnya udah bebas perpustakaan, misalnya sudah selesai SKS dan lain-lain? Salah satu saja. Nah, jadi berarti salah satu ya. Itu untuk memenuhi salah satu syarat. Gitu. Nggak usah ribut-ribut. Nanti saya kirim yang dari saya nih. Ya. Anda tenang aja di situ. Yang berikutnya, misalnya yang halaman 2 juga kan ya. Ada kata salah satu ditambah ya.
Itu kan begitu tuh. Padahal di sini sudah ada nih. Pada pernyataan, lembar pernyataan nomor 1 coba Anda baca itu. Oh ya, salah satu syarat. Ya kan? Skripsi ini karya ahli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kan? Karena ini bukan satu-satunya syarat. Masih banyak syarat yang lain. Sehingga perlu ada penyebutan kata-kata salah satu. Ya. Kemudian pada halaman pendahuluan ada paragraf pertama itu saya baca deh. Isu poligami merupakan hal yang kontroversial untuk dibahas. Isbat poligami masih banyak terjadi dikarenakan masih banyak Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata-kata dikarenakan, tapi disebabkan ada, atau karena ada, tapi dikarenakan nggak ada. Buktinya matiin aja nih yang ini. Buktinya tidak ada istilah mengkarenakan kan? Iya kan ya? Kalau dia Ada istilah menyebabkan, ada kan? Makanya kalau disebabkan bisa, tapi kalau dikarenakan nggak pernah ada pada bahasa Indonesia itu. Salah kalau orang mengatakan mengkarenakan, dikarenakan. Kalau memang ada dikarenakan, pasti ada mengkarenakan. Sebagaimana disebabkan, ada menyebabkan. Ada 2 kata di itu. Dikarenakan ada 2 kata. Nanti diganti aja. Yang pertama karena, yang kedua diganti disebabkan, gitu ya. Itu yang ketemu oleh saya. Yang lain-lain, misalnya tanda tanya pada, nanti sudah saya tandain ya. Sudah saya kasih warna tertentu di skripsi ini. Pertama yang sifatnya teknis begitu aja. Tapi ada hal yang substantif. Saya pengen tanya. Atau yang teknis masih satu lagi. Kata praktek tolong nanti dirubah jadi praktik ya. Ini masih ada itu. Praktik yang betul. Ada nggak istilah praktekum? Ada nggak? praktikum. Karena praktikum maka praktik, bukan praktekum kan? Nggak ada kan? Mari kita lakukan acara praktekum hari ini kan nggak? Tapi praktikum ya. Jadi praktik. Yang tepat praktik gitu ya. Lalu isi sema itu apa? Isi sema itu Bang di halaman berapa atau Anda bacakan aja tuh. Isi sema itu. Isi sema sendiri itu isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Meskipun demi kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk kepentingan anak harus bisa diajukan penetapan asal usul anak. Nah, kalimatnya begitu ya, persis ya. Coba dibacakan kalau ada di halaman berapa skripsi ini. Singkatan SEMA apa? Surat edaran Mahkamah Agung ya. Di halaman berapa dikutip atau dilampirkan? SEMA itu bagus. Tentunya mengikat seluruh pengadilan kan? Karena dia dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, berarti setiap pengadilan. di halaman 2. Halaman 2 skripsi ini. Iya. Ya. Di Pendahuluan itu? Iya, di paragraf kedua. Paragraf kedua. Halaman 2 paragraf kedua gitu ya. Oh, ini ya. Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat memberikan izin asal usul anak ya. Untuk menjamin kepentingan anak dapat memberikan izin, gimana itu? Maksudnya kayak menetapkan asal usul anak. Iya, kok kalimatnya untuk menjamin kepentingan anak dapat memberikan
asal usul anak, itu janggal nggak itu kalimat itu? Tadi kan alasannya untuk kemaslahatan anak, tapi sebetulnya itu hanya kamuflase itu. Hanya istilahnya klise ya. Nah, yang menjadi motivasi utama orang melakukan isbat nikah itu apa? Motif pertama untuk melancarkan perkawinannya. Terus juga kalau poligami itu mungkin menurut beberapa pendapat tuh lebih gampang karena kan sudah poligami sudah sah secara agama, tinggal mengisbatkan saja gitu. Kalau izin poligami kan izin dulu baru bisa melakukan poligami. Jadi kalau pasal ini kita renung-renung, permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, untuk menjamin kepentingan anak dapat memberikan izin asal usul anak. Ya. Ya. Yang dapat memberikan izin siapa ini? Kalimatnya begitu? Salah benar. Kalimatnya untuk menjamin kepentingan anak. Untuk menjamin anak dapat diajukan permohonan asal usul anak. Ah, ini tolong diganti ya. Yang kata-kata memberikan asal usul anak ini tidak begitu kan? Nah, ini diperbaiki. Ya, kalimat itu. Kalimat yang memberikan asal usul anak ini diganti, bukan itu ininya. Ya, seperti yang Anda baca itu yang betul tuh. Ya. Karena sekarang pertanyaannya, pernikahan yang seperti apa yang memungkinkan untuk diajukan sidang isbat? Diajukan isbat nikah. Ya, kalau sesuai dengan pasal 7 ayat 3 KH itu pernikahan yang terjadi jika sebelum adanya undang-undang perkawinan itu bisa diajukan isbat nikah. Kemudian juga atau pernikahan yang atau buku aktanya hilang, jadi pengajuan isbat nikah yang menyatakan agar pernikahannya itu dapat disahkan. Gitu. Apalagi yang memungkinkan untuk dilakukan isbat itu diatur di mana? Di KHI pasal 7 ayat 3. Ada 7 alasan ya. Iya. Coba Anda bisa temukan di skripsi halaman berapa soal itu. Tapi dikutip ya. Dikutip apa? Iya, harus dikutip. Pasal 7. Ada di bab 2. Alasan-alasan mengajukan isbat nikah. Apa artinya isbat nikah? Menetapkan pernikahan yang sudah terjadi tapi belum dicatatkan yang sampai perkawinannya. Jadi pernikahan yang tadinya Sah secara agama, tapi belum dicatatkan karena kan undang-undang kita yang pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan itu perkawinan harus tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan ke instansi yang berwenang, sehingga jika tidak ada pencatatan maka perkawinannya tidak mendapat perlindungan hukum. sah apa enggak? Kalau menurut syaratnya nggak terpenuhi sebenarnya nggak sah, Pak. Cuma kan masyarakat masih menggunakan dualisme hukum yang dimana memisahkan antara hukum agama dan hukum negara gitu. Dia bilang sah secara agama tapi tidak sah secara negara. Maksudnya pernikahan siri itu sah? Sah. Kalau secara negara tidak sah. Nah, kenyataannya memang ada dualisme hukum ya. Iya betul. Sah secara agama. Tidak sah secara negara. Yang ideal seperti apa berarti? Seharusnya sah dua-duanya. Nggak boleh memisahkan. Jadi kalau mungkin negara lebih tegas lagi tidak ada pemisahan hukum sah secara agama, sah secara negara karena tidak ada kan wajib semuanya harus ditetapkan gitu. Nggak ada praktek poligami siri lagi. Jadi kita harus mengurangi angka perkawinan siri agar tidak ada pemisahan sah agama sah negara. Kalau menurut surat edaran Mahkamah Agung tadi, permohonan isbat nikah dari perkawinan poligami siri
harus dinyatakan tidak sah. Tidak sah gitu ya. Harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kalimatnya begitu ya. Harus dinyatakan tidak dapat diterima permohonan isbatnya gitu. Menurut Anda bagaimana jadinya? Menurut saya setuju dengan sama tersebut Bapak, karena kalau saya nggak ada saya makan, banyak orang tuh melakukan isbat nikah poligami, kemudian hakim mengabulkan, sehingga orang-orang bakal kayak mikir, ya udah nikah dulu aja, poligami siri dulu aja, nanti diisbatkan diterima kok gitu, nggak sulit daripada izin poligami gitu. Nah, karena itu kan agar tidak ada penyelundupan hukum khususnya poligami, takutnya juga merugikan istri pertama, kayak misal suaminya dia poligami tanpa izin istri pertama gitu, jadi lebih baik emang dibatasin kalau isbat nikah poligami itu tidak dapat diterima gitu. Nah, semisal kalau sudah terlanjur nikah siri, lebih baik lagi itu pengajuannya izin poligami lagi, jadi pernikahan baru lagi nanti, bukan isbat nikah poligami. Kenyataan dalam kasus ini di pengadilan Depok gimana? Diisbatkan dan diterima. Pernah nanya hakim? Pernah Bapak. Apa jawaban hakim? Kalau saya nanya, kebetulan emang yang hakim ini memang bukan yang memutuskan ya Pak. Jadi waktu itu saya tanya kenapa si hakim yang memutuskan ini memutuskan menerima isbat nikah gitu. Menurut hakimnya itu karena di sini kita melihat kemaslahatan yang dimana pernikahan sudah terjadi, pemohon dan istri keduanya sudah memiliki anak, sehingga memang demi kemaslahatan isbat nikah ini itu dikabulkan. Tapi karena semanya seperti itu, maka yang pernah saya ikut membantu persoalan ini di pengadilan sebagai saksi ahli, selalu saja kalau urusannya poligami, kalau urusannya nikah siri, sekalipun tadi ada dapat isbat segala macam, itu selalu dikalahkan oleh pengadilan. Pengalaman saya sudah berulang kali menjadi saksi ahli, kalau yang mengajukan sidang isbat atau yang mengajukan gugatan waris atau segala macam itu kan isbat itu nanti ujung-ujungnya waris untuk menyatakan keabsahan pernikahannya. Tapi kalau dikunci dengan putusan atau dengan surat edaran Mahkamah Agung itu selesai sebetulnya. Nah, dengan demikian sebetulnya menurut Anda poligami itu boleh ya? Boleh Bapak, tapi harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, tapi pernikahannya sah apa enggak? Kalau poligami yang secara siri itu, Iya. kalau ada syarat yang terpenuhi sah. Secara Sah. agama kembali lagi. Misalnya hukum lagi. Tapi kalau untuk kemaslahatan anak, ya baiknya diterima apa enggak oleh pengadilan? Tidak, tetap tidak. Karena kan tadi ada alternatif lain yang dimana anak bisa ditetapkan melalui penetapan asal usul anak sesuai putusan MK nomor 46 tahun 2010. Mungkin kalau untuk perkawinannya di DR kan itu kan Itu untuk menetapkan asal usul anak kemana mengadunya? pengadilan. Pengadilan agama juga. Iya, bisa salah satu kewenangan itu. Jadi tadi dapat diajukan penetapan asal usul anak. Nanti seperti apa itu kira-kira ininya? Jenis putusannya asal usul anak itu? Permohonan penetapan. Bahwa anak ini adalah hasil perkawinan fulan dan fulanah gitu. Bukan hasil perkawinan, tapi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Karena kan perkawinan itu belum diisbatkan, Pak. Jadi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, awalnya dengan ibunya, tapi setelah ditetapkan maka juga memiliki hubungan dengan ayahnya. Apa ada keputusan begitu sudah yang di pengadilan agama ada model putusan anak? saya belum mencari kok. Putusan MK itu sendiri kontroversi itu. Iya. Terus juga belum ada peraturan yang mengatur lebih jelas lagi. Iya. Jadi sebetulnya nikah siri itu perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Dilakukan apa? Nikah siri. Jangan
Tidak ya. Tidak. Lah, menurut Anda kenapa terjadi nikah siri? Karena jika yang poligami ya Pak, mungkin salah satu faktornya itu sulit mendapat izin istri pertama, terus kemudian juga proses di pengadilan kan beberapa ada yang lama, ada yang sebentar, jadi mungkin salah satu beberapa orang itu mikirnya ribet, jadi nikah siri aja dulu gitu, tanpa memenuhi syarat administratif undang-undang perkawinan. Untuk menghambat terjadinya berbagai praktik nikah siri, menurut Anda bagaimana? Untuk menghambat perkawinan nikah siri, mungkin di perkawinan di proses isbat nikahnya itu lebih ketat lagi Pak, lebih banyak yang ditolak saja gitu. Karena kalau banyak isbat nikah yang dikabulkan, maka banyak juga orang yang tetap melakukan nikah siri gitu. Lebih baik isbat nikahnya banyak yang ditolak sehingga orang itu harus nggak bisa nih isbat nikah gitu. Jadi langsung ketika nikah, pernikahan itu dicatatkan di KUA gitu, tanpa memikir nanti gampang bisa isbat nikah. Jadi dalam klausul isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama itu tidak ada istilah setelah kadung menikah siri dalam poligami, ada nggak? Nggak ada, karena cuma ada 5 di pasal 7 ayat 3. Pasal 7 ayat 3. Ada 5 ya? Iya. Ada perkawinan dengan rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan tentang sah atau tidaknya sah perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Anda bisa menerangkan mengenai pasal 7 ayat 3 huruf A. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Nah, ini kembali lagi ke nikah siri mungkin Pak. Jadi perkawinannya itu belum dicatatkan secara negara, kemudian mereka ingin cerai, tapi mungkin agar berkekuatan hukum cerainya bisa dibuktikan ke orang-orang kalau sudah cerai juga, akhirnya mereka mengajukan perceraian ke pengadilan, tapi pengadilan tidak bisa menerima perkara tersebut karena pernikahannya tidak dicatatkan, sehingga berkumulasi antara isbat nikah dengan perceraian. Itu bisa diajukan isbat nikah juga? Iya, karena di sini adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, karena tujuan isbat nikah itu menyelesaikan perceraian. Jadi isbat nikah yang dilakukan oleh para pihak itu untuk bisa mendapatkan keterangan bahwa keluarga itu sudah cerai gitu. Tapi pengadilan pastinya tidak mau kalau nikah siri kan gitu. Makanya harus isbat nikah. Pengadilan bisa mengeluarkan keterangan cerai. Bahasa sederhananya, orang nikahnya nggak pakai surat, Cerainya minta surat. nah, cerainya minta surat. Itu yang nggak mungkin ya. Nah, supaya dapat diberikan surat, maka bikin surat dulu. Baru bisa cerai minta surat. Bikin surat untuk dapat surat gitu. Ya. Ya. Lalu poligami yang sering terjadi itu memang biasanya ya tanpa izin istri. Apakah memang ada kewajiban untuk izin istri? Kalau sesuai dengan undang-undang KI wajib dapat izin dari istri, dan itu syarat kumulatif harus terpenuhi. Itu ada dalam keterangan surat apa, dalam bab pasal berapa? Kalau di undang-undang perkawinan syarat kumulatif ada di pasal 5, kalau di KHI syarat kumulatif itu di pasal 58. Pasal 59 kumulatif. apa bunyinya? Pasal 59 KHI. 59 apa Kumulatif 49? 50-an Pak, karena dari poligami itu 55 sampai 59. Anda bisa bacakan pasal 59. 57 sama 58 Pak. Kalau 58 itu
sih Pak. Yang syarat fakultatif, yang syarat kumulatif yang masukinnya yang undang-undang perkawinan pasal 5 yang mengajukan poligami itu harus dapat persetujuan dari istri-istri. Kemudian ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Izinnya ribet gitu ya? Ya, banyak Pak, 3. Dan itu harus terpenuhi 3-3-nya. Karena itu syarat kumulatif. Istri tidak alasan poligami? Di syarat fakultatif di pasal 4 Undang-Undang Perkawinan ayat 2. Jadi yang pertama itu pilihannya, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan yang terakhir itu istri tidak dapat melanjutkan keturunan. Kalau yang syarat fakultatif itu jika salah satu terpenuhi maka sudah dapat melakukan izin poligami. Apa maksudnya syarat fakultatif? Jika terpenuhi satu maka sudah terpenuhi Pak. Gak harus 3-3-nya. Kalau kumulatif 3-3-nya harus terpenuhi. Yang kumulatif yang mana? Yang kumulatif yang pasal 5, yang fakultatif pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Ya, pasal 5-nya menyebut apa? Undang-Undang Perkawinan kalau dalam KHI Pasal 57 itu fakultatif. harus terpenuhi semua. Fakultatif satu aja. Istri tidak dapat, itu alasan kan? Alasan boleh poligami kan? Kalau yang itu, yang sifatnya harus semuanya terpenuhi namanya? Kumulatif. Nah itu pasal berapa? Sebenarnya 58, tapi ternyata saya tidak memasukkan yang KHI di sini. Ya, 58 KHI. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Itu untuk syarat yang dinilai ribet, gitu kan? Nah, tapi kemudian terjadi banyak kasus poligami di berbagai tempat, dan SEMA itu tahun berapa kemarin yang itu yang 3 tahun 2018. SEMA 3/18 itu cukup progresif, dan dia justru memberikan peluang untuk menekan terjadinya angka poligami siri kan gitu. Karena kalau setiap pengajuan isbat dari nikah poligami siri diterima, itu akan menjadi presiden buruk, betul ya? Akan menjadi presiden buruk, akan menjadi berakibat berekses pada orang, menggampangkan gitu ya. Biarin aja ntar isbat ini gampang gitu ya. Iya. Nikah dulu aja baru izin. Iya, jadi itu. Dan ternyata untuk pengadilan Depok, Masih mengabulkan isu poligami siri. menurut Anda berarti hakimnya itu apakah sudah memutuskan sebelum ada SEMA? Iya, karena di sini putusannya 2020. Nah, terus SEMA-nya? 2018. SEMA-nya? Iya, Artinya sudah ada SEMA, sudah. tapi dia tetap menerima. Iya. Padahal jelas-jelas Tidak boleh. Saya tidak boleh karena dia poligami siri gitu. Atau Anda pernah bertanya pada hakim yang memutuskan? Tidak pernah ya? karena udah pindah. Iya, itu jadi penting itu, misalnya dikejar lagi, kok bisa Anda putuskan begini gitu. Ya, tapi kita hanya diskusi soal ilmunya, jangan soal hakim salah atau benar. Hakim sih, Tetap dianggap benar. iya. Bagaimana itu? Ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Saya tahunya asas soal hadis kurang tahu Pak, kalau hakimnya dianggap benar. Hadis yang menyebutkan ketika hakim beristihad, maka seandainya benar istihadnya dapat 2 pahala gitu ya. Bagaimana pernyataan hadisnya? Jika benar maka mendapat pahala, jika salah 1 karena untuk dirinya sendiri. Ya, jadi itu
perlu difahami. Ya. Terakhir, saya ingin Anda membaca yang ada tulis, ya, yang ada tulisan Arab gitu, tentang sahabat Ghilan. Oh, amsik. Ya, bagaimana itu? Hadisnya itu berbunyi amsik arba'an wa fariqasa irohunna. Nah, di halaman berapa itu? 18. Ya. Pada halaman 18 mengutip hadis soal Pembatasan poligami. 18, saya cari dulu. Silakan dibaca lagi. Amsik arba'an wa fariqasa irohunna. Ya. Amsik arba'an gitu ya. Itu apa artinya tuh? Amsik itu peganglah arba'an terhadap empat itu 4 istri. Wa fariqo dan lepas pisahkan atau fariqo lepaskanlah. Saya mau memastikan kata-kata wafariqo ini, ya, sementara wawunya huruf atof, atafnya kemana? Amsik Ya, kalau ataf harus apa? sesuai. Nah. Aman. Ya, sementara dia, Fariqo bukan ulama. berarti hanya salah mengharokati. Yang betul bagaimana? Amsik arba'an wa fariqo sa'irohunna. Ya. Kata-kata sa'irohunna itu sebagai apa? Maf'ul bih dari Ya, dari amsik dan farik gitu kan ya. Ini kata-kata fariqo ini tolong dibuang harokatnya atau diganti sukun gitu ya. Amsik arba'an wa farik sa'irohun. Ini hadis. Kalau hadis seharusnya ada matan dan sanatnya, ada sanatnya dan rawinya. Ya, jadi an siapa, terus Rasulullah bersabda amsik arba'an wa fadik sa'irohun, lalu rawahu siapa. Itu nanti dikoreksi ya, karena penting. Lalu di halaman itu juga, halaman itu baris yang pertama, apa baris pertama? Menurut Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini ditulisnya miring. Karena apa? Karena dia bukan bahasa Indonesia. Demikian juga pada saat menyebut kata al-mazmu' secara al-muhadzab di nomor 3 ya, ditulis miring. Baik, kita akhiri ujian skripsi kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti saya kirim beberapa catatan yang tadi saya sampaikan ya, dan ujian Anda ini akan diabadikan. Ini bagus ini temanya ya.